biasa. Saya juga mau menyapa yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Rindu besar harapan kami bahwa saudara yang ada di rumah minggu depan boleh datang ke tempat ini bersama-sama beribadah dengan kami. Nah, sebentar kita akan masuk ke dalam ruang ibadah. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Oh Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat minggu yang kami lewati Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Yesus. Tibalah Tuhan saatnya kami di tempat ini Tuhan hadir kembali Yesus bersama-sama dengan Engkau. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau Allah yang boleh memberkati ibadah kami, mengurapi ibadah kami Yesus dari awal hingga akhir. Inilah kami Tuhan anak-Mu, jamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Through
hatiku. Selamatkan jiwaku, kami bersujud di hadapanmu, sujud di depan tatamu, takut
kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu yang sempurna. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Bapa. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita lihat kiri kanan kita, katakan shalom. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Yesus. Kami bersorak-sorai di hadapan-Mu Yesus.
biasa diberkati untuk yang lagu berikut ini. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Jawa, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam ganteng, bener ya. Atiku rasa seneng saben dina kula nggih ngandhut Gusti. Amin. Yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Keluarkan goyanganmu yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula aku percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam ganteng, atiku rasa seneng saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Terima kasih Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula aku percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam ganteng, atiku rasa seneng saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya, haleluya. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak. Saya lihat bapak-bapak KDMC itu ngempet gitu ya. Kepingin goyang singkat, nggak kepingin nggak goyang tuh katul. Jadi bapak-bapak KDMC termasuk pemain musik kita, mari kita sama-sama mengaminkan lagu ini, amin. Sama-sama nyanyi dulu Pak ya. Kalau mau maju itu namanya rahmat dan berkat dari Tuhan. Mau maju boleh, amin. Kula amung, yes. Ora bakal cilaka. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih. Atiku ayam ganteng, atiku rasa seneng nanging gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Terima kasih Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol. Wanita Gusti Daud, keluarkan goyanganmu. Kula aku percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Terima kasih. Atiku ayam ganteng, atiku rasa
Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Rasanya sulit, tapi kami mau belajar untuk los gak rewel. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Setiap jalan-jalan kami yang kami gak tahu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu pegang tangan kami dengan caramu Tuhan, bukan dengan cara kami. sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah kami, Kau menjamah kami, Kau memulihkan kami Tuhan. Hadir-Mu memberkati kami, hadir-Mu memulihkan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Raralabasi karalabalabakuramasyu, siaralabalabatakana balabalabatakaramasyu, yanararalabalabalabalambu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kau yang kami andalkan, Yesus Kau yang kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Apapun yang kami alami, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu yang perkasa senantiasa membawa kami berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Kami tahu Tuhan, sebagai penolong dalam kesesakan, kuasa-Mu sungguh sangat terbukti dalam hidup kami. Hati kami, kasih kami mau tertuju hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan menikmati pujian penyembahan kami saat ini. Tuhan menikmati setiap kehadiran kami saat ini. Dan kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Biar Tuhan akan memuaskan kami, mengenyangkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila oleh firman-Mu kami semakin diperkuat di dalam Engkau. Mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Untuk Kau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat kami. Engkau yang menjamah kami saat ini. Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami. Engkau yang tahu hati kami ya Tuhan. Dan bila firman-Mu jadi jawaban bagi setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. 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 Haleluya. Shalom. Ya puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Selamat beribadah. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ardian yang berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, siap diberkati firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua akan dikuaskan, diberkati oleh firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul 4 pilar iman. Iya, kita mungkin biasa mendengar tentang 4 pilar kebangsaan, tapi hari ini saya menyampaikan tentang 4 pilar iman. Saudara, kalau kita berbicara sebenarnya tentang pilar iman, ini berbicara tentang kekuatan. Iya, Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita iman yang mengalahkan dunia. Jadi sebenarnya iman Kristen itu iman yang luar biasa. Iman Kristen adalah iman yang hebat. Tetapi mengapa saya menjumpai dalam pelayanan, menjumpai dalam kehidupan orang Kristen, bahwa banyak orang-orang yang ketika menghadapi pergumulan, mengalami masalah, mereka bisa mempertanyakan tentang Tuhan. Mereka bisa mempertanyakan tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan ada yang sampai mungkin meninggalkan Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara.
ketika kita ini melihat saudara kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki iman yang mengalahkan dunia, tetapi mengapa mereka akhirnya meninggalkan Tuhan? Bahkan mungkin mereka kecewa dan mereka bahkan kecewa dengan Tuhan. Mereka merasa mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Dan mereka akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Dan saya sampaikan hari ini, saudara, kita perlu memiliki 4 pilar iman ini dalam hidup kita. Sebenarnya saudara, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hal yang sangat mendasar dari kehidupan kekristenan kita. Jadi terkembali nanti kita melihat, ternyata 4 pilar itu hanya ini saja. Memang saudara, ini hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi tanpa 4 hal ini, saya mau katakan kita akan lemah, saudara. Iya. Sekalipun saudara mengaku percaya punya iman, tetapi kalau saudara tidak memiliki 4 hal ini, kita akan lemah. Nah, saudara, kita akan baca dulu. Saya pakai ini ya. 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 Ini kan, Mbak. Udah ya. Oh, bawah. Oh, turun. Ya, terima kasih. Ya, kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 5. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin, perhatikan ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di dalam kekristenan kita, saudaraku, pengharapan kita itu didasarkan atas iman. Ya. Pengharapan kita didasarkan atas iman. Saudara percaya bahwa saudara ketika saudara dipanggil pulang ke surga, saudara dipanggil pulang, saudara masuk surga? Percaya? Nah, dasarnya apa? Iman, saudara. Dasarnya apa? Iman. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya katakan itu, hasilnya adalah kita melihat apa yang tidak kita lihat. Ya, hasilnya adalah melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sendiri adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harap, ya segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Tetapi iman itu sendiri memberikan bukti, menjadi bukti bahwa apa yang tidak kita lihat itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, kembali kita melihat ke dasar iman. Saya menyampaikan 4 hal tentang dasar iman ini. Yang pertama, saudaraku, dasar iman, maaf saudara, saya mencetnya keliru. Dasar iman yang pertama, saudaraku, itu adalah firman Tuhan. Ya, dasar iman yang pertama itu adalah firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh apa, saudaraku? Firman Allah. Ini dasar. Firman Allah ini menjadi dasar. Jadi ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan dengan berfirman. Dan dari mana kita tahu? Saudara, dari firman Allah. Sebab sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa firman itu timbul, iman itu timbul dari mendengarkan firman Kristus. Ya, iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu dasar pertama, saudara. Kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin hidup kita, iman kita semakin kuat,
iman kita semakin diperkokoh, mau tidak mau, hidup kita harus dipenuhi oleh firman. Oleh karena itu saya sangat mendorong jemaat untuk kita itu membaca firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, untuk kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Sebab kalau kita ingin hidup kita, iman kekristenan kita semakin bertambah kuat, maka firman itu yang harus menguatkan iman kita. Jadi sumber dari iman itu adalah firman Tuhan. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu itu ada seorang bapak kesaksian begini. Setiap kali dia lewat di rumah itu, saudaraku, lewat di rumah itu, dia lihat rumah itu kok bagus sekali ya. Iya. Terus kemudian dia begini, setiap kali lewat di rumah itu rumah kosong, saudara, rumah, dan dia berdiri di rumah itu, dan kemudian dia berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini menjadi milik saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini menjadi milik saya. Nah, saudara, setelah sekian lama rumah itu juga belum laku, dan bapak ini kemudian kesaksian, dan kemudian oleh kemurahan Tuhan akhirnya dia bisa membeli rumah itu, gitu. Dan dia mengatakan bahwa iman itu ternyata akhirnya dari pemikiran dia, banyak orang berpikir ternyata begitu sederhana iman itu. Sehingga ada orang mengatakan begitu ada seorang pemuda mendengar itu, kemudian dia mulai melihat, ketika dia melihat seorang cewek, dia mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi milik saya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi milik saya. Nah, saudara, saya katakan ini hal yang tidak memiliki dasar. Ya, ini hal yang tidak memiliki dasar. Ketika Tuhan bicara kepada kita, ketika Tuhan berfirman kepada kita, dan biar itu akan timbul iman, saudara. Dasar firman itulah itu yang menjadi dasar dari tindakan kita. Kekristenan kita, saudaraku, dasarnya itu adalah firman Tuhan. Itu menjadi yang menjadi sumber kekuatan di dalam iman kita. Jadi kalau kita ingin iman kita itu bertumbuh, iman kita itu semakin kuat, maka mau tidak mau, saudaraku, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Iya. Mau tidak mau, saudara. Saya punya beban gini, saudaraku. Saya sebagai gembala, saudara, saya gembala, dan kami punya grup baca Alkitab di gereja, dan banyak jemaat yang lain juga nggak ikut di dalam grup baca Alkitab itu. Tetapi setiap hari saya pribadi itu saya memacu diri saya gembala, dan saya harus memberi makan jemaat. Karena firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, itu artinya beri makan domba-dombaku. Dan itu tugas saya, dan setiap hari saya mengirimkan renungan pagi kepada jemaat, mengirimkan firman Tuhan. Sampai 2 hari yang lalu, saudaraku, WA saya diblokir, saudaraku. Ya, karena saya ngirim hampir sekitar 200 ke nomor HP. Dan malam itu, saudaraku, saya bangun jam 3, dan kalau jam 5 dari pagi, jam 3 sudah bangun, saya sudah siapkan renungan. Tapi sudah saya kirim, renungan itu sudah saya kirim semua. Tapi dalam kondisi wifi mati, data mati. Kemudian jam 3:30 wifi saya nyalakan, saudara. Wifi-nya saya nyalakan, 200 langsung terkirim. Langsung peringatan dari WA, WhatsApp, bahwa nomor saya diblokir karena dianggap spam. Ya, karena telah menyalahi aturan. Langsung kirim hampir 200 ke nomor HP, saudara. Dan akhirnya saya ganti nomor yang baru, ya, saya ganti nomor yang baru buat WA baru lagi, saudara, karena saya tahu ini kebutuhan, ya, kebutuhan orang untuk firman Tuhan. Kemudian, saudaraku, iman itu harus selaras dengan firman Tuhan. Nah, saudara, segala sesuatu kita harus uji dengan firman Tuhan, amin. Firman Tuhan harus kita iman kita harus kita uji. Ujiannya dengan apa? Firman Tuhan. Dan kita harus ukur nih, apakah apa yang kita lakukan ini selaras dengan firman Tuhan atau enggak. Ya, selaras dengan firman Tuhan. Tindakan-tindakan kita, hidup kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Sebab iman kita akan bertumbuh ketika kita mengerjakan iman kita itu selaras dengan firman Tuhan. Ya,
selaras dengan firman Tuhan. Jadi saya pribadi, saudaraku, saya itu kalau doa gini, saudaraku, yang menjadi ketika saya berdoa untuk saya sendiri, saudaraku, saya itu berdoa, Tuhan, Engkau menempatkan saya jadi gembala. Hamba minta Tuhan, Engkau yang mengajar hamba-Mu oleh Roh Kudus, berikan firman yang benar kepada saya. Jangan sampai saya menyesatkan jemaat dengan apa yang saya ajarkan. Saya ingin setiap pengajaran saya bersumber dari firman Tuhan. Doa saya itu. Dan ketika setiap hari Rebo, saudaraku, saya itu doa untuk gereja, untuk pimpinan-pimpinan saya di GBI, mulai dari BP, Handalan, BPD, Perwil, pokoknya semua pimpinan saya di GBI setiap hari Rebo itu menjadi pokok doa saya. Saya berdoa untuk gereja Betel Indonesia, Tuhan tolong GBI ini tetap gereja yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Ya, saya berdoa supaya gereja ini benar-benar gereja yang mengajarkan kebenaran dan tidak menyimpang, tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa, saudaraku? Kalau kita hamba Tuhan salah, jemaat bukan hanya dia yang salah, jemaat jadi salah semua, betul tidak, saudara? Jadi saya berdoa supaya para pendeta ini, kalau Sabtu saya berdoa untuk para pendeta yang mau khotbah ini, supaya benar-benar mengajar firman, mengajar kebenaran itu benar, ya, tidak sampai terjadi penyesatan. Karena apa? Iman kita itu harus selaras dengan firman Tuhan, dan iman itu bertumbuh oleh firman Tuhan, ya. Iman bertumbuh oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dari sumbernya iman. Jadi tindakan kita harus selaras dengan firman Tuhan, dan firman itu yang membuat iman kita itu bertumbuh. Kemudian, saudaraku, iman tanpa firman Tuhan itu seperti melangkah dalam kegelapan. Waktu Allah berfirman kepada Abraham, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara, Abraham saat itu, tindakan Abraham itu tepat. Mengapa? Sekalipun dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia punya dasar firman. Ya, dia punya dasar firman. Kebenaran firman itulah yang membuat Abraham pergi dan mulai melangkah. Sekalipun saat itu dia tidak tahu tujuannya, tetapi dia punya pegangan firman Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita mungkin mengalami situasi yang dimana kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Sebab tanpa firman, kita itu seperti melangkah di dalam kegelapan. Dan kemudian tanpa firman Tuhan itu, saudara, iman tanpa firman itu rentan sekali terhadap penyesatan. Ya, Tuhan mengatakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Jadi sebenarnya sesat itu apa sih, saudara? Sesat itu adalah karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Jadi gereja hari ini, saudaraku, kalau kita ingin iman kita kuat, kita ingin iman kita luar biasa, tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Amin. Kita harus mengisi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dasar iman yang kedua adalah korban Kristus. Ya. Dasar iman yang kedua apa? Korban Kristus. Tadi saya berangkat dari Turen sampai ke sini, saudara. Sepanjang hari saya melihat banyak korban-korban sepanjang jalan. Pinggir-pinggir jalan tuh orang menyembelih sapi, menyembelih kambing, sepanjang jalan, saudara. Mulai dari Turen sampai di Malang ini, sepanjang jalan banyak saya nemui orang yang sedang mempersembahkan korban. Tapi iman kita, saudaraku, dasar dari iman kita, pilar yang kedua dari iman kita adalah korban Kristus. Kalau saudara membaca dari Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Ayat ini, saudaraku, guru-guru sekolah minggu seringkali bingung. Mengapa persembahan Habil itu berkenan kepada Allah, sementara persembahan Kain tidak diindahkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kain, dia seorang petani, dia mempersembahkan dari hasil perkebunannya yang terbaik, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia tidak memberikan yang jelek, dia memberikan yang terbaik, hasil kebunnya, dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi kenapa Kain persembahannya yang diterima oleh Tuhan? Karena persembahan Kain dalam bentuk korban.
Persembahan Kain dalam bentuk korban. Dan seandainya saat itu persembahan Habil dalam bentuk korban. Seandainya saat itu Kain bicara kepada Habil, ayo kita barter. Aku punya bahan makanan, aku barter, aku beli salah satu dombamu untuk kita persembahkan. Saya juga mempersembahkan domba. Saya yakin persembahan Kain itu diperkenan oleh Tuhan, saudaraku. Mengapa? Persembahannya didasarkan atas korban. Nah, korban pada zaman perjanjian lama itu adalah bayangan dari korban Kristus. Jadi gini, saudara, perhatikan gambar ini. Korban Kain itu adalah bayangan dari korban Kristus. Maka ketika Kain mempersembahkan korbannya kepada Tuhan, persembahannya dalam bentuk korban binatang, itu sebenarnya sedang dia imannya saat itu tidak ada yang mengajar Kain, tetapi dia melakukan dengan iman, dan Tuhan berkenan. Karena apa? Itu bayangan dari korban Kristus. Oleh karena itu saya katakan kita bersyukur sekarang di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mempersembahkan kambing, tidak perlu mempersembahkan sapi, karena Yesus telah berkorban bagi kita, telah menggantikan korban itu bagi kita. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah menyempurnakan apa yang kurang, justru sekarang mundur ke belakang. Ini sudah digenapi oleh korban Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, iman kita apa? Dasarnya apa? Hubungannya apa dengan iman kita? Jadi begini, saudaraku, dasar dari ibadah kita, ya, dasar dari ibadah kita itu adalah korban Kristus. Maaf saudara, saya ingat satu ayat, saudara. Jadi persembahan Kristus ini, saudaraku, apa yang Kristus lakukan bagi kita itu adalah menjadi dasar dari ibadah kita. Dalam Ibrani pasal 9 ayatnya 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Maaf, saya tidak cantumkan ayatnya di situ. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menjadikan hati nurani kita, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Perhatikan kata-kata ini, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi iman kita saat ini, saudara, mengapa saudara yakin bahwa ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Allah? Mengapa ibadah kita yang kita lakukan saat ini kita percaya, iman kita mengatakan bahwa persembahan saya, ibadah saya ini berkenan kepada Allah. Dasar dari ibadah kita adalah korban Kristus. Ya, Ibrani 9 ayat 14. Saya ulang bagian yang terakhir tadi, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita percaya iman kita itu, dasar dari iman kita itu adalah korban Kristus. Saudara beribadah saat ini karena Kristus telah membayar kita, amin. Sehingga kita mendapatkan, saya katakan mendapatkan kelayakan. Mendapatkan kelayakan. Ibadah kita itu mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan. Nah saudara, di dalam perjanjian lama itu begini. Ketika seseorang, Ibrani Imamat pasal 1 tentang korban-korban itu, seseorang yang mempersembahkan korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan, dia membawa domba atau sapi, kemudian dia menumpangkan tangannya atas binatang itu. Setelah itu dia menumpangkan tangannya binatang itu kemudian disembelih dan dikorbankan. Dan firman Tuhan mengatakan, dan baunya berbau harum di hadapan Tuhan. Naik ke surga dan berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa korban-korban itu telah digantikan oleh korban Kristus. Dan kita tidak perlu lagi korban. Sehingga saudaraku, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu seperti menumpangkan tangan kita atas anak domba itu.
Sehingga ketika seperti domba itu disembelih, domba itu kemudian dipersembahkan, kemudian baunya menyenangkan hati Tuhan, maka saya yang mempersembahkan korban itu mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, sama. Sekarang kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita didasarkan atas korban Kristus. Maka ketika Yesus mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya, membayar lunas hutang dosa kita dan menjadi korban bagi kita, maka saudaraku, dasar dari kelayakan ibadah kita adalah korban Kristus. Amin. Jadi hari ini saudara, saya percaya ketika dasar ibadah kita atas korban Kristus, persembahan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik saudara, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena korban Kristus itulah yang melayakkan kita untuk datang kepada Tuhan. Korban Kristus inilah yang menjadi dasar dari iman kita. Ya. Jadi jangan pernah menjadikan hal yang lain saudaraku untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ya. Apapun yang kita lakukan saudaraku, dasar kelayakannya itu adalah korban Kristus. Hidup saudara itu membuat Tuhan senang, membuat tersenyum. Itu karena Yesus telah membayar lunas kita dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang menjadi alasan pelayanan kita. Iman kita, dasar iman kita pada korban Kristus inilah yang kemudian menjadi alasan di dalam pelayanan kita. Mengapa kita melayani Tuhan? Mengapa kita saat ini beribadah? Alasannya adalah karena korban Kristus bagi kita telah sempurna. Kemudian iman tanpa korban Kristus bagaimana saudaraku? Seringkali saudara gini, ketika kita mendasarkan perbuatan kita, mendasarkan ibadah kita kepada tindakan lahiriah kita. Artinya begini saudara, kita merasa kita setia, kita merasa kita ini kudus, kita merasa kita ini orang yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan itu seharusnya berkenan akan hidup saya. Tetap apapun keadaan saudara, kalau tanpa korban Kristus, tidak ada sesuatu pun yang berkenan kepada Allah. Akan hanya menjadikan kita menjadi orang pribadi yang sombong, dan kita menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Tanpa korban Kristus hidup kita tidak ada korban, tidak ada jaminan sama sekali. Pelayanan kita tidak ada yang menjamin. Tidak punya pengharapan, tidak punya kepastian. Sehingga seringkali saudaraku, banyak orang yang mengesampingkan dan mengecilkan arti kasih karunia. Semua Tuhan Yesus kerjakan bagi kita sebagai kasih karunia bagi kita. Amin. Oleh karena itu dasarkan iman kita pada korban Kristus. Bukan pada perbuatan baik kita, tetapi pada korban Kristus. Yang ketiga saudaraku, yaitu pengenalan akan Tuhan. Dasar iman yang ketiga itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin, perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berpaling kepada Allah, dan dikatakan percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu berbicara tentang ginosko, itu adalah pengenalan yang bersumber dari hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Ya. Jadi saya percaya saudaraku, kekristenan kita itu akan bertumbuh, iman kita itu akan bertumbuh kalau kita itu memiliki hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, betul saudara. Kalau kita tidak kenal Tuhan, kalau kita tidak kenal Tuhan, itu kita seperti orang-orang di Athena. Pada waktu Rasul Paulus datang ke Athena, dia menjumpai satu mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kami kenal. Nah, kita beribadah saat ini, kita harus beribadah kepada pribadi yang seharusnya kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar mengenal dan itu tersimpan di memori otak kita, bukan. Iya. Saya kenal Pak Ardian lebih dari Bu Irin kenal Pak Ardian. Bu Irin kenal suaminya lebih daripada saya kenal Pak Ardian. Karena apa, saudaraku? Saya jarang-jarang ketemu Pak Ardian. Iya.
telepon aja setahun sekali belum tentu. Ketemu, apalagi pandemi kemarin enggak ketemu sama sekali. Hubungan yang terus-menerus itu menghasilkan pengenalan, saudara. Nah, ketika kita ini ingin iman kita semakin kuat, maka kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa ini, saudaraku, iman kita itu akan lemah. Karena apa, saudaraku? Iman dan pengenalan akan Tuhan itu sangat terkait, saudaraku. Jadi iman itu pengenalan akan Tuhan membawa kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, pada waktu pandemi yang lalu itu, saudara, di tengah situasi tidak boleh ibadah, ya, karena di kampung juga diawasi, orang tidak bisa ibadah. Kami tetap mengadakan dari Senin sampai Jumat itu mengadakan doa petang, karena ibadah keluarga nggak boleh, kegiatan yang lain nggak boleh. Kami tetap mengadakan ibadah doa petang yang dihadiri sekitar 20 orang setiap hari. Dan saya izin ke pemerintah, saya izin ke Satgas Prokes di desa, saya sampaikan, Pak, situasi yang seperti ini yang dibutuhkan itu adalah doa. Kami taat, tidak boleh ibadah, tidak apa-apa, tapi izinkan kami setiap hari Senin sampai Jumat kami doa, sebab yang dibutuhkan bangsa ini saat ini adalah doa. Saya bilang gitu, yang dibutuhkan bangsa ini saat doa. Oleh karena itu kami minta untuk hari Senin sampai hari Jumat kami tetap diizinkan doa. Akhirnya kami dari situ, saya kepala desa, saya beritahukan, oke Pak, tidak apa-apa, ya, yang penting jaga prokes, baik Pak, kami doa, saudara. Ya, karena apa, saudara? Ini kekuatan, saudara. Hubungan dengan Tuhan ini kekuatan. Sekalipun kita aktif, sekalipun kita pelayanan, tetapi tanpa hubungan dengan Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan itu lemah, saudara. Lemah. Kita butuh pengenalan akan Tuhan. Sekarang kegiatan sudah mulai pulih lagi, Pak. Oh iya. Kegiatan pulih lagi. Rebo sudah ada Komsel, Kamis ada WBI. Kemudian kalau begitu Senin kita kosong, ya, Senin kita kosong. Selasa ada doa petang, Jumat ada doa petang. Kemudian sekarang karena doa petang sudah cuma 2, maka doa pagi sekarang. Jadi doa pagi mulai Senin sampai dengan hari Jumat, saudara, tiap jam 5 pagi. Doa pagi, doa petang nggak ada, pindah ke doa pagi. Iya. Saya menyadari begini, saudaraku. Pengenalan akan Tuhan itu hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Semakin kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka semakin kita mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita menjadi orang percaya, bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan, mengenal Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Ke gereja cuma seminggu sekali, ya. Baca Alkitab jarang, doa jarang juga. Saudara, itu rawan sekali, saya katakan, rawan. Kita itu harus diperkuat. Mengapa, saudaraku? Ketika kita berdoa itu bukan hanya iman kita yang diperkuat, tetapi roh kita itu diperkuat, saudaraku. Manusia rohani kita itu diperkuat. Waktu Tuhan Yesus mau menghadapi salib, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Doa, iya kan, saudara? Doa. Saat Tuhan Yesus berdoa, secara jasmani, saudaraku, secara jasmani manusia lahiriahnya doanya mengatakan begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu doa kita, saudara. Doa manusia lahiriah kita, Tuhan leiso ojo Tuhan, gitu ya. Leiso ojo susah, leiso ojo menderita, gitu kan. Doa itu manusia lahiriah wajar, saudara. Tetapi manusia rohaninya doanya beda. Tetapi bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kalau manusia rohani kita kuat, saudara, maka iman kita itu akan semakin diperkuat. Dan kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan terus bergantung pada kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian, saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu akan memurnikan motivasi dan orientasi kita. Kita tidak lagi, saudaraku, melakukan segala sesuatu
dengan cara, dengan motivasi yang salah, dengan orientasi yang salah. Tetapi kalau kita kenal Tuhan, saudara, kalau kita kenal Tuhan, kita hanya gini, saya melakukannya semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen itu, saudara, saya melihat orang Kristen itu bergumul dengan membedakan ini dosa atau enggak. Saya katakan kalau sampai hari ini, saudara, kita sebagai orang Kristen itu masih bergumul, ini dosa enggak ya? Ya, merokok itu dosa atau enggak ya? Kita masih bergumul antara ini membedakan ini dosa atau enggak. Saya mau katakan, saudaraku, saudara belum dewasa. Kalau kekristenan kita masih diatur, ini enggak boleh ya, ini enggak boleh ya. Kamu harus bayar perpuluhan ya. Masih diperintah-perintah seperti itu. Kita itu belum dewasa, saudara. Mengapa? Kita enggak ngerti tanggung jawab. Motivasi kita itu kadang-kadang salah. Anak-anak itu, saudara ya, anak-anak itu, dengan anak-anak kita itu kan mengajar gini, kamu gak boleh mainan pisau. Iya. Kamu mainan HP gak boleh lama-lama. Nanti matamu sakit dan sebagainya. Nah, kita itu memberikan aturan. Tapi orang yang sudah dewasa, saudara, sebenarnya kita itu memiliki, akan semakin dimurnikan motivasi dan orientasi kita. Kita ketika melakukan sesuatu, kita hanya mengatakan, karena kita mengenal Tuhan, saya lakukan semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pengenalan kita akan itu, mengapa orang yang memiliki iman yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dia memiliki pengenalan akan Allah, dan pengenalan akan Allah inilah yang membuat dia apapun yang dia lakukan, saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada motivasi, tidak ada orientasi yang lain yang salah. Dan itu akan membuat kita kuat. Ya, itu akan membuat kita kuat. Dan orang yang imannya didasarkan atas pengenalan akan Allah akan menjaga kehidupan moralnya. Saya temukan ini, saudaraku, ketika saya membaca bukunya Awi Tozer. Dia mengatakan begini, tidaklah mungkin bagi kita untuk menjaga agar tindakan moral kita tetap baik dan sikap batin kita tetap benar apabila pandangan kita tentang Allah salah dan tidak memadai. Kalau kita mengenal Tuhan dengan cara yang salah, maka kita tidak bisa menjaga sikap moral kehidupan kita tetap baik. Orang yang dikatakan di sini, tidak mungkin bagi kita untuk menjaga agar tindakan moral kita tetap baik dan sikap batin kita tetap benar apabila pandangan kita tentang Allah salah dan tidak memadai. Saya percaya ketika kita mengenal, benar-benar mengenal Tuhan, saudara, maka Tuhan akan menolong kita untuk menjaga kehidupan moral kita. Amin. Menjaga kehidupan moral kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, itu kekekalan. Pilar keempat dari iman itu adalah kekekalan. Kalau kita tidak mendasarkan iman kita pada kekekalan, maka iman kita akan menjadi iman yang lemah. Dalam Ibrani 11 ayat 5, karena iman, Henok terangkat, dia tidak mengalami kematian. Supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok ini, saudaraku, dia tidak mengalami kematian, artinya apa? Dia langsung masuk ke dalam kekekalan. Dia diangkat oleh Tuhan dan masuk ke dalam kekekalan. Dan iman kita itu harus iman yang menerobos sampai kepada kekekalan. Iman kita bukan hanya iman yang hanya pencapaian-pencapaian lahiriah, pencapaian-pencapaian jasmani. Iman kita harus menerobos sampai kepada kekekalan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 16, tetapi manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ya, manusia rohani kami dibaharui dari hari ke hari. Prioritas manusia batiniah. Orang yang iman yang diarahkan kepada kekekalan, dia itu yang dikejar adalah membangun manusia batiniahnya, bukan sekedar manusia lahiriahnya. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang-kadang kita mandek sampai di sini. Tetapi ayat sebelumnya, ayat seterusnya katakan, dan Tuhan memberikan kekekalan. Tuhan memberikan kekekalan. Jadi saudara,
Sebenarnya Allah menciptakan kita, merancang kita untuk kekekalan, bukan untuk hidup di dalam dunia ini. Saya tanya kepada saudara, mengapa ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita nangis? Mengapa nangis? Pernah enggak kita mikir? Kenapa kita merasa kehilangan? Kemudian kita nangis karena orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Mengapa? Karena di dalam diri kita menginginkan kita itu bisa hidup selama-lamanya, ya kan? Itu karena di dalam diri kita Tuhan menaruhkan kekekalan. Sehingga manusia itu ingin memiliki sesuatu itu kalau bisa hidup lama di dalam dunia ini. Karena apa? Konsep kekekalan manusia itu telah rusak oleh karena dosa. Sehingga manusia itu akhirnya dia memikirkan, justru dia memikirkan yang lama itu di dunia. Padahal seharusnya yang lama itu di dalam kekekalan. Coba saya tanya lagi, saudara. Kalau saudara beli barang, ya sepatu misalnya, pilih sepatu yang 1 bulan jebol atau sepatu yang bisa awet sampai 1 tahun. Iya, sampai 1 tahun. Bahkan ada orang saking awetnya karena terus ganti-ganti sepatu. Kita itu ingin sesuatu yang lama. Beli kulkas, kita ingin kulkas yang awet. Beli magic jar, kita ingin magic jar yang awet. Itu karena di dalam diri saudara, di dalam diri kita ini, saudara, ada kekekalan. Kita ingin sesuatu itu sifatnya itu lama, saudara. Ya, lama dan tidak habis-habis. Tadi saya katakan justru dosa inilah yang merusak manusia. Sehingga manusia justru inginnya yang lama itu di dunia gitu ya. Tidak mati-mati gitu ya, tinggal dalam dunia. Sampai Karen Alor mengatakan kalau bisa aku ini hidup 1000 tahun lagi. Iya. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada kekekalan. Nah oleh karena itu saudara, iman kita sekarang kita arahkan kepada kekekalan. Kalau iman kita arahkan kepada kekekalan, maka kita tidak hanya memprioritaskan bagaimana manusia jasmani kita sukses, manusia jasmani kita berhasil sehat, tetapi kita memikirkan bagaimana manusia batinia kita dibarui dari waktu ke waktu. Kemudian orientasi kepada kemuliaan. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang kekal, yang dia mengatakan bahwa dia melihat kemuliaan Allah, penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi kekekalan itu berbicara kemuliaan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang pertama kali hilang, saudara? Begitu manusia sadar jatuh dalam dosa, apa yang paling pertama kali disadari oleh manusia? Kemuliaannya telah hilang. Bagaimana mereka tahu kemuliaan mereka telah hilang? Mereka mendapati diri mereka telanjang. Mereka mendapat diri mereka telanjang. Loh, sebelumnya apakah mereka gak telanjang? Tuhan menciptakan mereka telanjang, gak dikasih pakaian. Tetapi kemuliaan Allah itu melingkupi mereka. Mereka itu berjubahkan kemuliaan. Oleh karena itu orang Jawa itu punya punya peribahasa bahwa ajining rogo itu soko busono, iya kan? Ajining rogo itu soko busono. Artinya apa? Manusia itu selalu ingin, kalau saudara pakai baju, pengen kalau selalu pilih nggak di lemari, cari yang sudah dobol-dobol, sudah lubang, atau pilih yang bagus-bagus. Saudara pasti gini, saya itu pernah gini, saudara. Saya itu mau berangkat kerja, saudara, pakai baju. Begitu pakai baju gini, saudara. Kalau saya pakai baju ini ya, apa ya kata orang pada saya? Ibu-ibu biasanya mau pelayanan, mau baju itu pakai ngadep kocok, cocok nggak nih ya? Oh nggak cocok, ganti lagi, pakai lagi, cocok nggak? Mengapa manusia menginginkan penutup dirinya baju itu yang bagus? Di dalam diri manusia ada yang hilang, kemuliaan. Manusia ingin dengan baju yang bagus mereka bisa kelihatan mulia. Oleh karena ada orang mengatakan ajining rogo itu soko busono. Sehingga mereka berusaha memakai pakaian yang bagus. Dengan pakaian yang bagus ini maka mereka kemuliaannya semakin bertambah. Paling enggak ngisin-ngisini gitu, saudara. Ya kan? Paling enggak ngisin-ngisini.
Oleh karena itu kita berusaha pakai pakaian yang bagus. Saudara, iman itu harus menerobos kekekalan. Dasar iman kita adalah kekekalan. Bukan kemuliaan dunia ini, bukan kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah yang kita kejar itu kekekalan. Dan fokus yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu kekal. Cara pandang manusia itu begini, saudaraku. Yang kelihatan kita pikir, saudaraku, itu nyata. Justru kalau kita melihat firman Tuhan, justru yang tidak kelihatan inilah yang kekal, inilah yang nyata. Jadi ketika kita ini menjadi orang percaya, iman kita itu, saudaraku, saudara, jangan iman kita itu kita dasarkan itu hanya kepada pencapaian lahiriah. Ya, beberapa waktu lalu, saudaraku, ada seorang saudara itu datang ke tempat saya. Dan kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan saya. Dia mengatakan kepada saya, dia mengatakan ini upah dari Tuhan. Saya bilang, upah dari Tuhan. Saudara, sepertinya itu sesuatu yang sebuah pencapaian. Tapi saudaraku, jujur saudaraku, ketika Tuhan memberkati saya dengan gedung gereja, pelayanan diberkati sampai saat ini. Mulai Oktober yang lalu, saudaraku, itu ada satu pergumulan di dalam diri saya yang menjadi doa saya sampai saat ini. Tuhan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak mau gereja ini sudah ada, saya tidak mau berhenti di sini, saya tidak mau ini menjadi sesuatu yang nyaman bagi gereja ini. Saya terus berdoa, Tuhan, what's next? Apa yang harus kami lakukan lagi ke depan? Apa yang harus kami kerjakan ke depan? Saya tidak mau, saudaraku, hal-hal pencapaian lahiriah ini menjadi sebuah tujuan akhir dan kemudian kita berhenti di situ. Hidup kekristenan kita, saudaraku, kalau iman kita hanya arahkan kepada perkara-perkara lahiriah, berkat-berkat lahiriah di dalam kehidupan kita, iman kita akan lemah. Ketika yang lahiriah itu diambil, kita kecewa. Ketika yang lahiriah itu hilang, kita marah kepada Tuhan. Mengapa? Karena iman kita arahkan kepada lahiriah, bukan kepada yang kekal. Hari ini saya percaya, saudara, pergumulan apapun tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan, karena kita tahu berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Pelayanan kita, ibadah kita arahkan semuanya untuk kekekalan, bukan untuk masa kini. Iman Kristen yang hanya dibangun untuk meraih pencapaian lahiriah dan bukan kekekalan adalah sia-sia. Markus 8 ayat 36. Apa arti kami memperoleh seluruh dunia ini, tapi kami kehilangan nyawa? Apa artinya? Sukses, berhasil, memiliki pencapaian di dalam dunia ini, tetapi kehilangan kekekalan. Jemaat, saya percaya hari ini, saudaraku, kita bangun iman kita di atas dasar yang benar. Amin. Kita bangun iman kita menjadi iman yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, sehingga kita mengarahkan diri kita sepenuhnya untuk bergerak, untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Kembali saya kutip dari pernyataan Abi Tozer, dia mengatakan begini, sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada satu ajaran dalam pengakuan iman Kristen yang dapat tetap mempunyai makna seandainya gagasan tentang kekekalan itu dilepaskan daripadanya. Jadi begini, doktrin Kristen, ajaran Kristen, iman Kristen itu tidak akan memiliki makna jika itu dilepaskan dari kekekalan. Tapi saya percaya, saudaraku, pelayanan kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan, saudaraku, kalau kita lakukan dengan dasar yang benar, bukan kita arahkan untuk hal-hal dunia ini, bukan hanya untuk pencapaian berkat-berkat jasmani, kita arahkan semua kepada kekekalan. Oleh karena itu apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang semakin kuat dalam Tuhan. Iman kita tidak akan mudah lemah, tetapi semakin kokoh. Seperti firman Tuhan mengatakan, manusia batinnya kita dibarui dari kesehari, roh kita dibarui dari hari, iman kita diperbarui dari hari ke hari. Semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan
hari ini saudara kecewa karena Tuhan belum sembuhkan saudara, kalau hari ini saudara kecewa karena Tuhan belum tolong saudara, itu ada masalah dengan iman. Kalau saat itu timbul keraguan-raguan di dalam diri kita, itu ada masalah dengan iman. Tapi hari ini arahkan imanmu kepada kekekalan. Arahkan imanmu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup. Kenali Allah yang kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya telah melihat orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi iman kita tidak kita arahkan hanya kepada berkat, tetapi kepada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetap berjalan maju, jangan mundur. Tetap bergerak, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Siang ini Tuhan, hati kami terbuka di hadapan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kadar iman kami, Engkau tahu kualitas iman kami saat ini. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau firman-Mu akan semakin memperkuat kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan membuat iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami saat ini tidak bisa bersyukur karena keadaan kami, tapi pagi hari ini Tuhan mencelikkan mata kami bahwa kami telah diberikan yang terbaik, korban Kristus bagi kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami belum menerima apa yang kami doakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur ya Tuhan. Sebab yang terbaik korban Kristus telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, bahwa kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dan mengarahkan hati pelayanan dan hidup kami sepenuhnya untuk kekekalan. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau berkat-berkat-Mu tidak terbatas. Amin. Berkat-berkat-Mu tidak terbatas untuk berkat jasmani, tapi berkat-Mu juga tidak terbatas karena berkat-Mu juga sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan sediakan kemuliaan kekal, Tuhan sediakan bagi kami. Apa yang hilang karena dosa manusia telah Tuhan sediakan dengan sempurna bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami Bapa saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati firman Tuhan, katakan amin. 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 Silakan untuk jemaat berkati kita. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Sumeyadi buat firman-Nya yang luar biasa, dan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman, kami persilahkan. Shalom, terima kasih Bapak Pendeta Sumeyadi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Anda dalam doa malam Zoom Selasa 12 Juli jam 7 malam bersama Ibu Oni. Dan mari bersuka cita dalam ibadah raya Minggu 17 Juli jam 9 pagi bersama Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Kevin dan Ibu Jessica. Dan selamat ulang tahun kepada Bapak Victor. Kami mengucapkan selamat memasuki rumah tangga baru kepada Bapak Evan dan Ibu Susana. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat beruntuknya.
Puji syukur terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Kau beri bagi kami. Kami mengucap syukur dan sebentar jika kami pulang ke tempat masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan iman kami semakin hari semakin bertaut kepada Tuhan. Kami semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Roh Kudus juga akan menolong kami, akan setiap pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami, segala apa yang kami kerjakan pasti Tuhan memberikan pertolongan dan membuatnya berhasil. Terimalah setiap berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama,